Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, tinggallah sebuah keluarga sederhana yang tepatnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kisah ini berjalan kurang lebih 3 tahun yang lalu dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini dengan cara nyata. Seorang anak dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti layaknya keluarga biasa, di mana sang ayah tiap harinya berangkat bekerja dan ibunya juga sibuk mengurusi rumah tangga. Setiap harinya ketiga anak ini berangkat bersekolah, di mana anak yang sulung sudah duduk di bangku SMP kelas 2, sementara anak yang kedua duduk di kelas 5 SD. Sedangkan yang bungsu ialah seorang anak wanita kecil berusia 3 tahun. Suatu ketika, di mana saat keluarga itu pun sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasa, tiba-tiba sang ibu dari ketiga anak ini wafat. Sontak pada waktu itu, keluarga yang khususnya ayah dan ketiga anaknya terkejut dan tidak kuasa menahan tangis mereka. Sebab kepergian sang ibu begitu cepat dan serasa tiba-tiba. Sang ibu pun tak mengalami sakit atau kecelakaan. Dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarganya selama-lamanya. Sesudah sang ibu wafat, jenazahnya dimandikan, dikafankan, dan akhirnya dikuburkan. Ketiga anaknya menangis haru, lebih-lebih putri bungsunya yang sangat kecil. Dia merindukan pelukan serta kasih sayang dari seorang ibu. Tapi bersama kepergian sang ibu, sehingga pelukan dan kasih sayang itu tidak akan sempat bisa dirasakan oleh putri kecil itu untuk selama-lamanya. Ibu pun meninggal dan diantarkan ke kuburan untuk langsung dimakamkan. Sesudah proses penguburan selesai, keluarga pulang ke rumah. Esokan harinya, putri bungsu itu mengatakan terhadap ayahnya tentang mimpinya semalam. Ia pun menyampaikan pada ayahnya bahwa semalaman dia berjumpa dengan almarhumah ibunya, dan ibunya pun mengatakan, "Tolong keluarkan ibu nak dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya bicara seperti itu, ayahnya pun berkata, "Sudahlah nak, ibu telah tiada. Wajar jika engkau masih teringat-ingat," ungkap ayah terhadap putri bungsunya. Anak itu pun diam. Keesokannya, tepat di hari kedua setelah pemakaman ibu, putri bungsu itu pun mengatakan perihal mimpinya semalam kepada abang-abangnya. Dirinya mengatakan, "Abang, semalam adik bermimpi bahwa ibu minta dikeluarkan dari dalam kuburnya." Dan abangnya lalu bergegas mengatakan perihal mimpi sang adik kepada ayah. "Adikmu itu masih kecil, wajar saja. Ia sangat sedih sepeninggalmu." Keesokan harinya, putri bungsu itu kembali memberitahu kepada ayahnya perihal mimpinya bahwa almarhumah ibu benar-benar minta dikeluarkan dari dalam kuburnya. Putri bungsu itu pun menangis sejadi-jadinya dan terus memaksa sang ayah untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibu dari kuburnya. Melihat anak kecilnya tetap menangis keras, sehingga sang ayahnya pun menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada penduduk kampung setempat untuk membantunya menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Dengan keadaan yang bingung dan heran, penduduk kampung juga lekas membantu sang ayah dan pergi ke kuburan istrinya. Semuanya hadir melihat penggalian makam tersebut, apalagi putri bungsu yang tetap menangis melihat penggalian makam ibunya. Sesudah penggalian selesai, ternyata mimpi anak kecil itu pun benar dan nyata. Mengapa begitu? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap
Kain kafan pembungkus badannya juga telah lepas, tanda bahwa ibu itu berikhtiar buat melepas kain kafannya dan membuka tali, lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itu, para penggali kubur pun tiba-tiba menangis karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya masih hidup. Tapi karena sudah terkubur selama 3 hari, sehingga dirinya pun meninggal di dalam kuburnya sendiri. Para tetua di kampung itu pun mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya mati suri. Lalu dirinya tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, kemungkinan nyawa ibu ini masih mampu terselamatkan. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari hikmah cerita ini, bahwa janganlah meremehkan ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu ialah pesan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.